Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Kembali lagi kita di channel Petani Desa, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, langsung saja. Kita sering mendengar keluhan-keluhan dari petani. Pak, ini caranya mengatasi penyakit antrak rusa gimana? Penyakit patek gimana? Penyakit layu gimana? Oke ya. Kadang kita terlena di hal-hal itu teman-teman, tapi kita tidak mulai dari awal untuk membentuk imun tanaman. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara membentuk imun tanaman yang baik. Oke ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja teman-teman, cara membentuk imun tanaman ya. Yang pertama, harus kita mulai dari pembentukan bedengan teman-teman. Nah ya, di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, bedengan harus tinggi, wajib ya teman-teman ya. Jaraknya harus lebar, minimal 1 meter kalau teman-teman mau tanami cabai, terong, kacang panjang, dan lain sebagainya. Itu minimal 1 meter. Kemudian jaraknya antar bedengan itu minimal 50 cm. Kenapa kita menerapkan SOP seperti itu? Karena jika jarak antar bedengan itu satu pacul atau 25 cm atau bahkan ada yang 20 cm, itu nanti kalau tanaman sudah menginjak masa generatif, sudah seperti pohon beringin, nanti akan menyentuh seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang satu itu terkena virus, terkena jamur, terkena penyakit atau terkena hama, kalau seperti ini nanti akan mudah menular gitu loh. Ya teman-teman ya, walaupun imunnya sudah tinggi, tetapi kok teman-teman pertama itu tidak melakukan langkah-langkah tersebut, tetap nanti akan resiko terkena penyakit, penularannya akan semakin tinggi. Oke ya, itu jarak tanam juga minimal 50 cm. Jangan coba-coba teman-teman menanam cabai kok jaraknya 30 atau 25 cm. Itu pasti nanti akan kewalahan dalam menangani penyakitnya. Oke ya teman-teman ya. Nah, itu sebagai lingkungan kita. Kita menciptakan lingkungan yang leluasa, lingkungan yang bebas, lingkungan yang menyenangkan bagi tumbuhnya akar sebagai langkah pertama menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Kita harus menciptakan lingkungan yang harmonis dulu teman-teman, yang menyenangkan bagi tanaman itu, yaitu salah satunya yang ada di dalam tanah. Oke ya, itu pertama teman-teman. Yang kedua ya, teman-teman masukkan unsur kalsium. Oke ya, orang itu teman-teman kalau sehat minum susu kan di dalamnya ada kalsiumnya ya, akan mentambah sehat, akan tambah semangat teman-teman. Jika teman kita yang lainnya itu terkena flu, cedak di kita, bersin-bersin di depan kita, kalau kita imunnya sudah kuat, kita tidak akan ketularan penyakit itu. Seperti juga dengan tumbuhan kalau unsur kalsiumnya tercukupi, maka tumbuhan itu akan kuat. Walaupun yang di dalam tanah itu ada penyakit, tumbuhan yang lain terkena penyakit, walaupun berdekatan seperti ini, itu tidak akan mudah terkena penyakit. Oke ya. Nah, unsur kalsium ini teman-teman bisa masukkan waktu pembedengan. Nah, pembedengan teman-teman bisa masukkan kapur dolomit atau unsur-unsur kalsium yang lainnya. Oke ya. Itu teman-teman masukkan waktu pembuatan bedengan. Ya. Nah, pembuatan bedengan itu juga harus dimasukkan bahan-bahan organik. Karena bahan organik itu nanti akan menyuburkan tanah, baik itu sifat biologi maupun sifat fisiknya. Oke ya. Sifat kimianya rendah kalau organik itu ya teman-teman ya. Nah, nanti kita genjot di pupuk susulannya. Oke ya. Itu langkah yang kedua. Kalsium harus dicukupi teman-teman, baik itu di dalam tanah maupun kita semprot. Nah, di dalam tanah waktu pengolahan kita sudah, kemudian susulan 7 hari sekali teman-teman harus masukkan unsur kalsium teman-teman ya. Nah, kalsium itu teman-teman ada 2 unsurnya, ada CaCO3 dan CaO. Nah, CaCO3 itu harus lama teman-teman, harus dibasahi dulu, harus memerlukan waktu yang lama. Kalau CaO ini siap diminum dan diserap oleh tanaman. Nah, teman-teman kalau pupuk susulan, teman-teman harus atau cari yang kalsium yang ada unsur CaO ya. Kalau CaO3 itu juga ada satu kemasan itu isinya CaO dan CaCO3, itu teman-teman juga bisa gunakan. Itu lebih baik untuk jaga
cepat dan jangka panjangnya. Kalau tidak, kalau untuk pupuk susulan jangan menggunakan CaCO3. Kita merekomendasikannya seperti itu. CaO teman-teman wajib gunakan untuk susulan ya. 7 hari sekali teman-teman harus menggunakan CaO ini atau kalsium yang unsurnya CaO. Ingat-ingat ya teman-teman, yang CaO. 7 hari sekali teman-teman gunakan kalsium yang CaO. Nah, kalsium ini digunakan juga untuk apa? Jadi 3 ya teman-teman. Yang pertama di dalam tanah, yang kedua untuk pupuk kocor susulan, yang ketiga untuk spray. Spray teman-teman juga harus menggunakan pupuk kalsium ini ya. Kalsium ini ada produknya banyak, ada Kalnit, ada Manohara, dan ada juga Kalha. Nah teman-teman bisa pilih, itu CaO-nya ada teman-teman, yang kalsium yang siap dimakan oleh tanaman. Untuk dosisnya di dalam tanah itu 3-5 gram, kalau disemprot 2-3 gram, menyesuaikan kondisi yang ada di lahan teman-teman semuanya. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama pengolahan lahan, yang kedua pemberian unsur kalsium, yang ketiga teman-teman ya, teman-teman harus perhatikan pemupukannya. Unsur N itu rendah, walaupun di masa vegetatif unsur N itu rendah, tetap ada tapi rendah teman-teman. Tumbuhan teman-teman akan tumbuh secara pelan tapi pasti, tidak kucu-kucu besar tapi nanti akan layu semuanya terkena penyakit, itu tidak kita harapkan. Nah, unsur N itu harus lebih rendah dari unsur P dan K. Nah, unsur P dan K itu menyesuaikan teman-teman. Di masa generatif, unsur P, unsur K itu tinggi. Di masa vegetatif atau masa permulaan, unsur P-nya harus tinggi. Karena unsur P itu akan membentuk makanan dari akar. Nah, kalsium akan membentuk titik tumbuhnya, dan unsur P adalah nutrisinya. Nah, maka dari itu unsur P itu atau fosfat itu digunakan banyak di masa vegetatif atau di masa permulaan. Sedangkan di masa generatif unsur K itu harus tinggi ya, karena untuk pembentukan dan pembagusan bentuk buah. Oke ya teman-teman ya, dipahami ya di sini ya. Poinnya unsur N itu rendah karena unsur N itu akan memberikan makanan yang sungguh enak bagi mikroba atau patogen yang jahat. Oke teman-teman ya. Itu 3. Yang terakhir ya teman-teman, siapkan senjata amunisi teman-teman. Penyakit di dalam cabai itu busuk akar, busuk batang, busuk ranting dan lain sebagainya, antraknosa, itu kita harus siapkan senjata terakhir. Jika itu step by step teman-teman sudah lakukan dan teman-teman masih ada 1 ataupun 2, itu teman-teman langkah terakhir ya. Jadi nanti di lahan kita itu bersih dari penyakit-penyakit yang menyusahkan itu teman-teman. Oke ya. Siapkan amunisi teman-teman sebelum tanam itu. Insek dan fungi itu rollingannya itu teman-teman wajib siapkan ya. Insek itu minimal 3 bahan aktif. Oke. Fungisida minimal 3 bahan aktif, kontak dan sistemik, dan yang paling manjur ya teman-teman ya, yaitu azistrobin dan difetoconazole. Itu teman-teman harus siapkan. Jangan sampai teman-teman kelewatan menyiapkan. Tumbuhan teman-teman sudah terkena penyakit, teman-teman baru mencari fungi di toko pertanian, funginya apa dan sebagainya masih bingung ya. Itu jangan sampai teman-teman, itu siapkan di awal. Jangan sampai teman-teman kebingungan dalam mengatasi sebuah penyakit. Oke ya. Disiapkan dari awal amunisi senjata terakhir, yaitu insek dan fungi apabila tanaman terkena penyakit. Oke ya. Kenapa di sini perlu insek? Oke ya. Nah, pembawa vektor atau vektor pembawa penyakit ini itu adalah dari insek ini salah satunya teman-teman. Dari kutu kebul jika ada virus. Kemudian antraknos juga dari insek ini, dari hama-hama ini. Nah, apabila hama ini sudah masuk dan membawa hama antraknos, jika hama ini menyerang tanaman yang lainnya, itu akan menular lewat itu. Maka insek dan fungi itu wajib digunakan sebagai senjata terakhir. Oke ya, maka teman-teman harus menyusun SOP teman-teman. 4 hari sekali teman-teman harus spray.
kemudian 7 hari teman-teman harus melakukan kocor tanaman, pemberian pupuk susulan. Nah itu teman-teman harus benar-benar buat SOP, oke ya. Nah SOP teman-teman nanti kita akan buatkan videonya untuk bisa menjadi panduan bagi teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman, itu rahasianya tanamannya kok bisa subur. Mungkin teman-teman melihat, di sana subur, tapi ditanya orangnya pelit untuk memberikan jawaban. Nah ini salah satu rahasianya tanaman bisa subur. Oke ya teman-teman ya. Oke gitu aja. Semoga teman-teman semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.